Jadi mohon maaf dikarenakan Bu Evri ada acara yang penting gitu ya, tidak bisa hadir dalam acara kita hari ini. Namun Bu Dekan sudah mempersiapkan video untuk kita bisa menyimak bersama. Oke, sudah terlihat semua videonya? Sudah nggih? Nggih, sudah Bu. Oke, saya mulai. Mohon teman-teman mahasiswa yang nantinya akan terjun ke lapangan untuk KKL bisa menyimak dengan baik gitu ya. Waalaikumsalam. Sosialisasi KKL.
Kemudian kalau semakin dikenal kerjasama kemungkinan untuk misalnya beasiswa, untuk proses magang itu akan menjadi lebih lancar kalau kita lebih dikenal. Jelaskan. Jadi saya harapkan. Halo semuanya, mohon maaf, mungkin tadi kurang jelas ya. Saya ulangi dari awal, nggih. Sosialisasi KKL karunianya sehingga betul-betul ini kita bisa secara daring atau online
nanti tidak mengurangi semangat dan juga visi maupun kompetensi untuk KKL Anda. KKL ini memang dilaksanakan untuk Maret. Silahkan nanti bisa diikuti dengan baik meskipun secara daring. Bukan apa-apa ya, sebenarnya kami pun ingin Anda melakukan KKL ini secara offline, tetapi karena kondisi yang belum memungkinkan KKL di mana, kalau keluar kota juga kita perlu biaya tinggi, terus swab, terus itu dan lain-lain. Belum nanti di tempat atau lokasi di mana kita akan melakukan KKL itu juga belum bisa menerima, dan tidak mungkin KKL ini kami tunda, karena kalau kami tunda berarti kelulusan kami juga nanti akan mundur, ya, sehingga kami tidak mau mengundurkan dan juga merugikan Anda semua mahasiswa yang saya tahu selama ini untuk tetap on track dan bisa lulus tepat waktu meskipun dalam kondisi pandemi. Ya, untuk keperluan itu, maka kami kemudian mencari alternatif untuk KKL secara online. Meskipun ini secara online, secara daring, kemudian juga dilakukan berkelompok, saya harapkan Anda semua tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan melaksanakan KKL ini dengan semangat, dengan keriangan gitu ya, yang mudah-mudahan esensinya tidak berbeda dengan kalau kita melakukan secara offline. Sebenarnya kan bedanya kalau offline kita bisa rame-rame begitu ya, tetapi kalau online hanya terbatas satu kelompok itu di lokasi yang sudah dipilih gitu ya, termasuk nanti luarannya juga relatif sama dengan yang offline, hanya memang ada beberapa tambahan. Apa tambahannya selain nanti laporan akhir yang biasanya memang selama ini individu ini kami buat secara kelompok, tetapi ada tambahan luaran ya, tidak hanya laporan saja tetapi juga ada video interaktif. Mungkin juga silakan membuat poster gitu ya, poster wisata atau poster tempat lokasi di mana Anda melakukan KKN. Dan saya harapkan kalau Anda membuat poster maupun video, tolong disisipkan untuk branding prodi manajemen dan fakultas bisnis, karena nanti pada akhirnya poster maupun video yang Anda hasilkan dari program KKL ini mungkin bisa kami pilih untuk kami gunakan sebagai media promosi, baik itu berbayar, tidak berbayar, mungkin bisa kita unggah di YouTube, mungkin juga bisa kita masukkan ke sosmed, ke IG, atau ke sosmed yang berbayar, yang tentu saja berkaitan dengan proses PNB kita. Nah, mudah-mudahan dengan produk-produk Anda semua yang sangat kreatif dan bagus, itu akan membranding prodi manajemen dan fakultas ini menjadi lebih baik, dan minat masyarakat kepada prodi kita ini menjadi semakin tinggi. Kalau minat masyarakat pada prodi kita semakin tinggi,
yang diuntungkan itu tidak hanya kami ya, maksudnya ini di sini mesti yang paling untung enggak, tetapi mahasiswa juga diuntungkan. Kenapa? Karena proses akreditasinya maka bagus. Kemudian kalau semakin dikenal, kerjasama kemungkinan untuk misalnya beasiswa, untuk proses magang, itu akan menjadi lebih lancar kalau kita lebih dikenal. Jadi saya harapkan sekali lagi meskipun ini proses daring, proses online, tetap ada juga pembimbingan. Saya harapkan Anda tetap melakukan secara sersan ya, sersan. Dan sersannya Abdi ya, tidak, tapi sersannya itu serius tapi santai. Jadi Anda bisa sekalian misalnya di sana, Anda bisa lakukan wisata dengan kelompok Anda sendiri, kemudian juga memvideokan, kemudian membuat laporannya. Jadi Anda bisa sekaligus melakukan refreshing, yang membuat tugas, gitu kan. Jadi semuanya dapat. Nah, untuk proses pembayarannya kayaknya ini nanti akan disampaikan, mungkin sudah disampaikan oleh panitia ya. Kita memanfaatkan yang selama ini sudah Anda bayarkan untuk keperluan kunjungan industri. Nah, bagi yang belum silahkan bisa membayarkan. Dan yang jelas dengan KKL online atau daring itu sangat hemat, sangat hemat bagi Anda. Kenapa saya katakan sangat hemat? Karena kalau KKL online itu biasanya sekitar 1,5 mungkin ya, itu belum termasuk uang saku Anda. Tetapi dengan online ini Anda hanya perlu BBM, ya, kemudian uang saku, kuota gitu ya, dan untuk proses mungkin editing dan lain-lain itu saya kira eligible lah, maksudnya nggak memberatkan. Memang pada saat pandemi ini kami dari prodi maupun fakultas mencoba membuat program-program yang tidak memberatkan kepada mahasiswa. Termasuk misalnya nanti proses magang, kalau misalnya Bapak juga kemudian kan ada proses magang, ini magangnya juga silahkan bisa online atau offline, tetapi karena itu masih mungkin tahun depan gitu ya, ya mudah-mudahan sudah bisa offline. Tapi kalau melihat kondisi saat ini yang PSBB juga selalu diperpanjang gitu ya, ini kayaknya masih belum memungkinkan untuk kita melakukan proses secara offline. Meskipun nanti dalam perkuliahan pun juga mulai semester depan kita sudah jadwalkan untuk hybrid, tetapi tetap kita akan melihat bagaimana perkembangan COVID yang sampai saat ini masih memberikan perkembangan yang menggembirakan. Mudah-mudahan dengan adanya program-program pemerintah yang sekarang di PSBB, kemudian PSBB mikro, lainnya itu bisa mengurangi perkembangan COVID yang akhir-akhir. Kemudian berikutnya saya pesan saja bahwa pada proses KKL secara online nanti mohon untuk bisa dilakukan dengan sekali lagi dengan baik, dengan semangat gitu ya, meskipun hanya dengan beberapa orang gitu kan,
kelompok, mungkin saya nggak tahu 5 atau 6 orang. Tetapi mudah-mudahan kelompok itu Anda tetap bisa menjalankan KKL dengan jadi jangan lupa juga yang selalu saya pesankan, nanti dilihat maupun ada proses apapun, jaga nama baik, gitu ya, nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik prodi, nama baik fakultas, nama baik universitas, dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya, termasuk membuat status gitu, membuat status yang aneh dalam tanda petik loh ya, aneh dalam tanda petik gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan jejak digital Anda, dan sekali lagi jejak digital ini tidak akan bisa dihapus gitu ya, dan selalu ada, sehingga ya kalau jejak digitalnya bagus itu tentunya nanti akan bermanfaat juga pada masa depan Anda. Tapi kalau jejak digitalnya itu nggak bagus, itu juga menjadi presiden yang nggak bagus gitu ya. Sehingga mulai sekarang untuk berperilaku, untuk membuat status, untuk komen di sosial media, dan harapkan Anda mulai berhati-hati sehingga tidak istilahnya membuat nama Anda menjadi kurang baik atau yang tercemar gitu ya. Yang tercemar itu ternyata tidak hanya lingkungan, limbah, tetapi nama kita itu juga bisa menjadi tercemar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bersosialisasi, selamat melakukan KKL secara online. Jadi hati-hati kalau di perjalanan, kemudian juga hati-hati di tempat lokasi, jangan sampai tidak menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau pas posisi mau survei, kalau ada teman yang misalnya kurang sehat, mungkin bisa diundur supaya lengkap kelompoknya dan semua terlihat, dan semua saya harapkan bisa berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan KKL online ini, baik di lokasi, kemudian penyusunan laporan, pembuatan poster, maupun pembuatan video interaktif. Ini saya harapkan semua anggota kelompok bisa berperan aktif. Jadi jangan hanya nunut nama saja. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Bu Eri, Bu Efri. Videonya Bu Efri ya, melalui Bu Ratih. Terima kasih sekali Bu Ratih sudah membantu untuk videonya. Jadi dengan adanya sambutan dari Bu Efri tadi, teman-teman yang akan mengikuti KKL Mandiri ini untuk bisa mengimplementasikan pesan-pesan dari Ibu Dekan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kaprodi Ibu Ika Indriasari mengenai kurikulum KKL Mandiri di FEB UGRIS. Jadi karena Bu Ika juga ada acara yang urgent gitu ya, jadi beliau tidak bisa hadir dalam acara hari ini. Saya share juga video yang sudah dipersiapkan oleh beliau. Mohon untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita
kita semuanya, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Bu Ratih selaku Ketua Panitia KKL Mandiri untuk mahasiswa manajemen semester 6, kemudian juga ibu-ibu panitia lainnya ada Bu Ira, kemudian juga Bu Hawi, serta seluruh mahasiswa semester 6 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baik, para mahasiswa untuk semester ini mestinya Anda semuanya melaksanakan kegiatan KKL yang biasanya dilaksanakan di luar kota. Tetapi karena kondisi pandemi ini kita terpaksa harus melaksanakan KKL, tetapi dengan beberapa modifikasi agar semuanya bisa tetap berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya Dekan sudah memberikan arahan yang cukup lengkap terkait dengan KKL Mandiri ini. Kalau beliau menyebutnya KKL online gitu ya. Bisa jadi dikatakan seperti itu karena memang nanti proses pembimbingannya akan lebih banyak online. Tetapi untuk pelaksanaan KKL Mandiri tetap dilaksanakan offline, gitu ya. Baik, jadi mungkin bisa saya tambahkan sedikit dari penjelasan Dekan bahwa memang KKL Mandiri ini harus kita laksanakan karena KKL merupakan salah satu mata kuliah yang sudah ditetapkan dan memiliki bobot 1 SKS. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan atau kita menunggu sampai masa pandemi berakhir, mungkin masa studi Anda akan terganggu, sehingga ini merupakan salah satu modifikasi dengan kondisi yang ada. Anda tetap melaksanakan KKL, Anda bisa tetap ya mungkin agak berbeda ya kalau KKL biasanya mungkin satu bis, satu kelas. Ini nanti Anda harus berkelompok dan kami harapkan memang kelompoknya terdiri dari teman-teman yang sedaerah sehingga mungkin memudahkan teknis. Akan tetapi nanti rinciannya akan lebih dijelaskan oleh Bu Ratih, Wira maupun Bu Hawi. Nah, dalam pelaksanaan KKL Mandiri ini kami berharap memang tetap dilakukan dengan safe, dengan mengikuti protokol kesehatan, tetap dijaga juga nama baik dari Pukris, terutama dari manajemen Pukris. Dan tentunya kami berharap Anda semuanya tetap bersenang-senang, ya, tetap have fun dengan KKL Mandiri ini. Saya pikir kalau kegiatan outdoor, kemudian pergi, Anda nanti memilih sendiri objeknya. Anda boleh memilih objek wisata dan juga objek industri, ya, industri terutama di sini industri kreatif yang memang bisa dijangkau dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia. Nah, di sana nanti kegiatan Anda pertama adalah observasi, selanjutnya Anda juga harus membuat rekaman, ya, rekaman dokumentasi yang nantinya akan Anda buat sebagai video tugas. Nah, di sini kami harapkan kreativitas yang sebaik-baiknya dari Anda semua sehingga menghasilkan video yang memang bagus, ya, bisa mempromosikan, kemudian baik itu mempromosikan tempat yang Anda kunjungi, mempromosikan prodi, mempromosikan fakultas maupun universitas, dan juga enak untuk dinikmati, sehingga ini diharapkan bisa menjadi karya-karya yang sangat menarik dari Anda semuanya. Dan ini tentunya berbeda, ya, dengan kakak-kakak Anda sebelumnya yang tidak ada tugas seperti ini memang. Tapi saya pikir tugas membuat video ini cukup menantang dan menarik, ya. Anda juga di sini dimudahkan dengan
biaya yang sangat rendah, karena memang nanti selanjutnya Anda mungkin cukup mengeluarkan biaya transportasi. Semakin dekat objek yang dipilih, tentunya juga biayanya juga semakin murah. Jadi silahkan diatur sendiri sesuai dengan kesepakatan kelompok, tetapi silahkan dibuat dengan sebaik mungkin momen KKL Mandiri ini, sehingga tidak hanya kesenangan yang Anda peroleh, tetapi juga manfaat, ilmu, dan juga kemampuan Anda untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar saudara. Kalaupun objek, misalnya objek wisata, tidak harus objek wisata yang sudah sangat terkenal ya. Justru ketika Anda tahu ada objek yang belum terangkat di daerah Anda, cukup menarik, kemudian Anda bisa memprediksi kira-kira bagaimana prospek pengembangannya, apa yang diperlukan, ya. Kemudian juga untuk industri, Anda bisa membuat industri itu menjadi dikenal masyarakat ya dengan video Anda bisa memberikan masukan, ya, Anda bisa mengamati, mendapatkan ilmu. Itu tentu akan sangat menarik dan ilmu dari lapangan bisa Anda peroleh secara maksimal. Silahkan bereksplorasi dengan sebaik-baiknya, gunakan waktu itu untuk bersenang-senang sekaligus membuat tugas, tetapi seperti yang sudah dipesankan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, jangan sampai lalai ya, sehingga kami harapkan tugas KKL Mandiri ini bisa terlaksana dengan baik, tetapi Anda semuanya juga tetap sehat dan juga tetap bergembira. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti untuk teknis akan lebih banyak dijelaskan oleh panitia, dan Anda bisa bertanya terkait dengan berbagai hal yang ingin Anda ketahui tentang KKL Mandiri. Secara teknis nanti untuk KKL Mandiri ini masih ada pembekalan, jadi mungkin ini adalah pertemuan pertama ya, nanti ada pembekalan lagi yang dilakukan panitia, dan silakan di awal ini dimanfaatkan dengan baik untuk menggali informasi sehingga Anda jelas dalam pembukaan kelompok, penentuan objek, kemudian gambaran apa saja yang harus diperoleh informasinya di setiap objek, sehingga nanti KKL ini akan optimal bagi kita semuanya. Selamat mengikuti sosialisasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rekaman video dari Ibu Kaprodi. Semoga Anda bisa menyimak dengan baik dan mengimplementasikan semua pesan-pesan dari Ibu Ika. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu teknik pelaksanaan KKL Mandiri yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Ibu Ratih Hesti SEMM. Saya persilahkan. Matur nuwun Bu Ira Setiawati SEMSI atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan teknis pelaksanaan KKL Mandiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Nah, semoga untuk tampilannya sudah bisa dilihat ya oleh para peserta KKL Mandiri. Sampun nggih? Oh nggih, matur nuwun. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Efriani Sumastuti MP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, kemudian Ibu Ika Indriasari SE AKT MSI selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, dan juga Ibu Hawi Ervina Indiworo SEMM selaku Sekretaris Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Semarang, dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan untuk KKL Mandiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, serta peserta KKL Mandiri yang saya banggakan. Nah, jadi
sehari sebelumnya atau dalam minggu-minggu ini untuk Komting sudah saya sebar untuk buku panduannya dan juga daftar peserta KKL ya. Jadi semoga ini buku panduannya sudah dibaca karena apa yang saya sampaikan itu tentunya tidak akan jauh berbeda dari buku panduan tersebut. Nah, oke ya, tadi sudah disampaikan ya Bu Evri maupun Bu Ika ya terkait dengan KKL tahun ini karena memang kondisi seperti ini, kondisi pandemi tidak mungkin dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita bisa jalan-jalan ke luar gitu ya, luar Jawa ya, maksudnya bukan luar negeri gitu Nji. Oke, nah jadi ini tetap ya untuk kontennya ya tetap nanti panjenengan semua jalan-jalan, hanya saja memang secara mandiri. Mandiri artinya dilakukan oleh panjenengan dan kelompok, kemudian mencari objek, ya tadi sudah dijelaskan Bu Ika bahwa objeknya itu nanti ada industri kreatif dan juga tempat wisata. Ya, oke. Nah, apa sih tujuan dari KKL Mandiri? Nah, tujuannya adalah membekali mahasiswa pengetahuan praktis tentang ada profil, tugas pokok, dan fungsi dari instansi yang akan menjadi tempat observasi panjenengan semua. Kemudian sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di kampus dengan praktek yang ada di lapangan, ya karena kita akan terjun ke lapangan. Kemudian membekali mahasiswa pengetahuan praktis yang bersifat informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis dan industri kreatif. Nah, dan juga sebagai wahana pelatihan bagi mahasiswa untuk mempelajari dan menganalisis masalah mengenai manajemen bisnis. Nah, pelaksanaan KKL Mandiri ya, ini dilaksanakan rentangnya 1 sampai 31 Maret 2021. Nah, kemarin ada yang beberapa sempat WA pribadi gitu ya. Jadi, Bu, misalkan kami sudah bekerja. Nah, artinya dalam 1 bulan ini tidak dilakukan setiap hari. Nah, panjenengan bisa memilih waktu-waktu yang memang tidak berbentrokan dengan waktu kerja. Misalkan kerja Senin sampai Sabtu, maka di Minggu panjenengan bisa mencari objeknya, kemudian bisa pergi ke tempat wisatanya gitu ya. Nah, yang penting itu rentangnya adalah dalam 1 bulan itu, 1 sampai 31 Maret. Ya, itu ya. Kemudian tempat kegiatannya tadi sudah disampaikan bahwa di sini usaha mikro, kecil menengah atau UMKM, industri kreatif yang memiliki izin usaha dan juga NPWP ya. Kemudian juga tempat wisata tadi seperti yang disampaikan Bu Ika, tidak usah yang sudah terkenal atau sudah besar gitu ya, yang belum dieksplor itu lebih baik ya. Jadi panjenengan ini nanti bisa memberikan gambaran yang baru. Oh, ternyata di daerah saya itu ada tempat wisata yang layak untuk dijadikan di sini sektor pemasukan bagi daerah tersebut. Nah, itu ya. Oke. Jenis kegiatannya nanti yang panjenengan lakukan adalah observasi di lapangan. Nah, tahapannya ya ini daftar peserta yang saya bagikan kemarin sebenarnya saya ambil, kebetulan saya mengampu di semester 5 pada semester kemarin, jadi ada list-list nama mahasiswa yang aktif ya untuk semester kemarin. Nah, ini untuk lebih fix ya, lebih memfikskan daftar pesertanya, maka panjenengan semua nanti di tanggal 19 dan 20 Februari itu akan melakukan pengisian KRS online. Nah, jadi nanti otomatis wajib dipilih untuk mata kuliah KKL karena nilainya adalah 1 SKS ya. Kemudian jadi dari situ nanti kita akan fikskan untuk daftar pesertanya lagi. Kemarin masih ada beberapa yang tanya gitu ya, Bu, ini misalkan si A masuknya di kelas C atau D. Nah, ini ya nanti dari KRS online itu akan kita fikskan. Ya, tapi yang pasti jangan sampai keluar koridor. Kalau yang sudah tertera di
kelas yang sudah saya bagikan, ya otomatis memilih KKL-nya sesuai dengan kelas tersebut. Ya, jangan pindah kelas. Oke. Kemudian pembentukan kelompok itu ya, satu kelompok tadi sudah disampaikan, ini terdiri dari 4 mahasiswa. Ya, boleh campur untuk konsentrasinya, ya konsentrasinya misalkan dalam satu kelompok ada manajemen pemasaran, keuangan, manajemen MSDM boleh ya, tapi harus pada kelas yang sama. Ya, kelas A ya berarti kelompoknya ya hanya di kelas A, karena ini nanti juga kita masukkan untuk dosen pembimbing lapangannya adalah salah satunya dosen wali panjenengan semua, jadi bisa memantau ya bagaimana mengenai kelompok, kemudian tugas-tugas dari KKL yang sudah ada di buku panduan. Kemudian, nah lokasi KKL baiknya diambil dekat dengan lokasi tempat tinggal. Nah, sebelumnya kita sudah diskusikan ya dengan Bu Dekan, dengan Bu Kaprodi, dan juga dengan panitia. Nah, ini harapan kita kalau bisa ini mengurangi resiko ya, resiko tertular untuk corona. Nah, ini misalkan yang tinggal di daerah Pati ya maka carilah yang dekat dengan lokasi panjenengan tinggal semua, boleh Pati dan Kudus atau ke timur sedikit Rembang, nah itu boleh. Jadi kalian pilih nanti objek di sana karena banyak ya daerah Kudus, Pati itu untuk UMKM-nya maupun tempat wisatanya boleh. Kemudian yang daerah barat misalkan dari Pekalongan, Kendal, nah itu boleh jadi satu. Ya, harapan kami ya nanti hanya di lingkup daerahnya masing-masing. Ya, sehingga tidak kalian pergi jauh-jauh ya, nanti juga takutnya tidak diizinkan orang tua dan lain sebagainya. Ya, jadi kita meminimalisir risiko karena memang keadaannya sedang seperti ini ya, nggak ada yang mau kalau dalam kondisi seperti ini. Oke, kemudian penetapan lokasi ini tentunya disetujui oleh dari mulai dekan, kemudian Kaprodi, dan utamanya adalah pada dosen pembimbing lapangan panjenengan. Jadi matur dulu ke DPL-nya, Pak lokasi untuk KKL saya, karena satu kelompok 3 boleh memilih ya, 1 industri kreatif, 2 tempat wisata atau di balik ya, 1 tempat wisata, 2 industri kreatifnya, monggo silahkan. Kemudian nanti bisa disampaikan ke DPL masing-masing, ya itu ya. Kemudian, nah beberapa yang harus diikuti oleh peserta KKL adalah panjenengan wajib untuk mengikuti sosialisasi maupun pembekalan ya, karena link absensinya tadi sudah dibagi panitia, monggo silahkan diisi dan juga kita ada recordnya untuk Zoom ini, jadi bisa terlihat siapa yang hadir, itu bisa. Oke, kemudian pembekalan ya, pembekalan ini lebih ke isinya, jadi nanti akan kita berikan materi-materi dari manajemen pemasaran, keuangan, dan MSDM untuk panjenengan lebih bisa siap ketika terjun ke lapangan. Oh, ketika saya di UMKM atau industri kreatif, oh berarti pemasarannya seperti ini, kurangnya apa, yang sudah dilakukan apa misalkan. Atau dari sisi keuangan, oh ternyata belum ada nih pengelolaan di dalam manajemen keuangannya. Nah ini syukur-syukur kalau panjenengan bisa membantu. Nah, jadi untuk pembekalan nanti kontennya seperti itu ya, kita akan berikan lebih pendalaman materi yang bisa menjadi pegangan ya, sangu istilahnya ketika panjenengan terjun ke lapangan atau objek lokasi KKL. Oke, kemudian untuk pelaporannya ya, jadi ada 3 output atau luaran yang harus dikumpulkan, nanti ada laporan ya, di buku panduan sudah ada formatnya semua ya. Kemudian ada laporan tertulis, kemudian ada juga untuk posternya. Nanti mungkin di akhir akan saya berikan contoh ya untuk posternya, nanti bisa dimodif. Saya yakin panjenengan semua pinter ya. Buat video oke ya, untuk manajemen UGRIS itu luar biasa mahasiswanya, buat poster oke. Nah, jadi ini tidak suatu hal yang sulit untuk panjenengan semua. Ya, jadi ada laporan kegiatan tertulis, kemudian ada poster dan juga ada video. Ya, video edukatif. Ya, videonya durasinya
3 menit ya. Nah, ini akan saya jelaskan kemudian. Oke, kegiatan kuliah kerja lapangan tadi ada observasi lapangan, pembuatan laporan, poster, dan video edukatif. Ya, kemudian apa yang harus menjadi objek observasi atau yang ditulis di dalam laporan nanti sudah ada juga di buku panduan, tolong bisa dibaca dan dipahami. Selanjutnya ya, laporan akhir, poster, dan video ini disusun secara kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Kemarin ada juga yang bertanya, Bu, saya belum dapat kelompok karena memang ada beberapa kelas yang jumlahnya ganjil. Nah, ini nanti bisa atur ke panitia ya untuk kita nanti mixkan dengan kelas lain ya. Kalau ini ya seperti apa, nanti teknisnya bisa bertanya ke panitia untuk yang belum mendapatkan kelompok. Kemarin baru 1 orang ya, tapi kalau misalkan di kelas itu sudah ada beberapa kelas yang sudah genap 32, berarti otomatis ada 8 kelompok di dalam kelas itu ya berarti sudah oke, nggak perlu kami carikan solusi lagi. Ya, misalkan di kelas B itu banyak, ada 37, berarti yang 3 berarti ada ya sekitar berapa ya? 1 orang itu yang belum, berarti nanti akan kita mixkan dengan kelas lain. Tapi kalau yang sudah kelas genap ya tidak ada masalah saya kira. Oke, kemudian laporan akhir disusun dalam bentuk file ya. Diserahkan secara individu kepada dosen pembimbing lapangan ya, boleh melalui classroom, email, WhatsApp group ya. Ini nanti kesepakatan dengan DPA saja mau dikumpulkan kemana ya dari beberapa opsi tadi. Oke, kemudian untuk poster maupun video ini bisa diunggah ke atau DPL-nya diberikan link ya. Linknya ini panjenengan bisa unduh di YouTube ya. Biasa kalau mahasiswa kan sekarang sudah familiar menjadi YouTuber ya. Udah hampir 1 tahun ini liburan di rumah ya, liburan sambil kuliah daring. Nah, saya kira nggak ada masalah ini, atau boleh di-upload di IG TV ya, itu kan bisa lebih dari 1 menit ya. Kemudian laporan akhir diketik format kertas A4, kemudian font Times New Roman dan spasinya ada di semua di buku panduan. Nah, untuk posternya ini boleh memilih salah satu lokasi KKL yang panjenengan anggap ini menarik ya, misalkan di tempat wisatanya ya. Jadi nanti ada foto-foto panjenengan atau di industri kreatifnya, UKM-nya ya. Ini berarti ada foto dari pemilik industri tersebut. Nah, produknya apa? Nah, ini ya boleh ya di situ. Kemudian untuk video edukatif ini durasinya 3 menit ya, minimal 2 objek, 1 tempat industri kreatif, 1-nya wisata. Ya, durasinya 3 menit. Oke ya. Dibuat semenarik mungkin, tadi Bu Dekan sudah sampaikan, masukkan konten-konten untuk bisa memasukkan manajemen UGRIS-nya ya, sehingga ini bisa menjadi sarana untuk promosi juga ya ke dunia luar. Nah, ini ya harapannya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh posternya ya, misalkan beberapa waktu yang lalu Bu Rate sempat ya mengunjungi sebuah industri kreatif dengan Bu Hawi. Nah, ini mereka adalah membuat industri kecil membuat bandeng presto. Nah, ini bisa seperti ini, atau misalkan ini untuk teh kecombrang. Nah, ya ini ya yang berada di daerah selatan itu banyak sekali untuk teh kecombrang. Nah, ini boleh kalian explore bikin posternya maupun videonya ya. Kemudian tadi mungkin saya tambahkan untuk dana ya. Jadi untuk dananya ya, dananya adalah 70.000 ya. Beberapa sudah, karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk dana KKL Mandiri ini adalah diambilkan dari dana kunjungan perusahaan yang belum sempat dilakukan karena memang faktor pandemi. Nah, makanya digunakan untuk KKL Mandiri. Nah, 80% sudah mengumpulkan dana tersebut gitu ya, berarti masih kurang 20%. Nah, harapannya tolong ini menjadi suatu tanggung jawab Komtingnya. Jadi Komtingnya ini melis siapa saja yang sudah bayar dan belum.
yang belum bayar nanti bisa dikumpulkan di komtingnya, kemudian disetorkan ke Bu Hawi paling lambat tanggal 15 Maret 2021. Ya, sekali lagi, ini tanggung jawab komting dan juga peserta di kelas tersebut ya. Jadi di list siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Ya, itu tolong menjadi perhatian ya, karena kita sudah beberapa masuk tapi ada yang belum. Nah, yang belum ini siapa saja ya, tolong dari panjenengan peserta yang belum bayar ya berarti di sini harus melakukan kewajiban untuk membayar, karena nanti misalkan mentoknya ini ada masih kurang, berarti sisanya itu kekurangan itu akan kita bagi ke 5 kelas, karena memang ada yang belum jujur membayar misalkan ya, ini sisanya yang kekurangan tadi akan dibagikan ke 5 kelas untuk kalian tanggung bareng-bareng. Nah, makanya saya sampaikan tolong yang belum bayar ya panjenengan bisa setorkan ke komting masing-masing kelas. Ya, itu ya. Harapan kita tentunya untuk KKL Mandiri ini bisa berjalan lancar. Tadi disampaikan Bu Dekan, sersan gitu ya, bukan sersan dalam tentara, tapi serius tapi santai. Ya, santainya apa Bu? Kita bisa memilih tempat lokasi wisata, kita bisa mengekspor tempat wisata yang ada di daerahnya masing-masing dan juga industri kreatifnya. Ini juga bisa menjadi dasar misalkan panjenengan nanti melakukan tugas akhir atau skripsi. Nah, ini bisa juga dikumpulkan datanya dari situ. Ya, sebenarnya berguna sekali KKL Mandiri pada kesempatan ini. Ya, oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti akan kita lebih perdalami ya dalam tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Ira. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ratih Hesti. Jadi demikian tadi teman-teman untuk teknik pelaksanaan daripada KKL Mandiri FEB UPGRIS di tahun 2021 secara teknik dan secara umum sudah disampaikan oleh Bu Dekan, Bu Kaprodi maupun Ibu Ketua Panitia. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki untuk sesi Q&A ya, untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaannya, di sini sudah ada 3 orang penanya, dari Mbak Inovia dan Mbak Heriani serta Mbak Isti. Nah, untuk pertanyaan Mbak Inovia dan Mbak Heriani ini hampir mirip ya. Jadi kalau Mbak Inovia ini izin bertanya Bu, apakah diperbolehkan mengambil industri wisata atau perusahaan yang ada di luar kota, asal kota kita? Soalnya untuk kelompok kebetulan juga dapatnya tidak satu daerah. Dan ini mirip dengan pertanyaannya Mbak Puspa, dari Kota Wonosobo hanya saya sendirian Bu, jadi niatnya mau bergabung dengan teman di luar daerah. Bisa nggak Bu? Monggo Bu Hesti, mungkin bisa memberikan pencerahannya. Oke, matur nuwun Bu Ira. Tadi pertanyaan dari Mbak Inovia dan Mbak Heriani Puspa ya, Mbak Puspa. Nah, diperbolehkan ya, boleh kalau misalkan benar-benar di sini Bu, teman saya yang satu daerah sudah full semua alias sudah dapat kelompok semua ya. Sudah berarti panjenengan boleh ya memilih luar daerah. Nah, tapi harapannya tetap jaga kesehatan, kemudian protokol kesehatannya juga selalu jangan lupa diabaikan. Nah, tapi tetap dalam satu kelas ya. Jadi dalam satu kelas, misalkan panjenengan di kelas A ya boleh di luar daerah tapi tetap di kelas A. Kalau memang temennya yang di daerah yang sama memang sudah full atau sudah penuh semua. Ya, tinggal panjenengan semua dan teman-teman daerah lain boleh. Tapi tetap di kelas A ya, nggak boleh mencari kelas B, C maupun kelas D dan E. Ya, itu boleh. Oke, saya kira itu Bu Ira ya, tapi masih di kelas yang sama. Ya, oke. Intinya boleh dan sesuai kesepakatan kelompok, kemudian harus satu kelas, gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Isti ya, Mbak Isti Ardiati.
Tadi disebutkan mencari 3 objek untuk KKL untuk KKL. Pertanyaan saya, apabila satu kelompok sudah mencakup 3 objek sekaligus, apakah boleh cukup di satu lokasi saja, Bu? Atau 3 objek itu harus mencari 3 lokasi juga, gitu. Pripun, Bu? Monggo. Oke, Silakan. ya. Oke, saya lihat di sini ya 3 objek untuk KKL. Oh, satu Di lokasi. satu lokasi gitu. Satu lokasinya Ada itu ya? sudah ada 3 objeknya gitu. Wisata plus industri ternyata. Mungkin kayak di mana? Misalkan Ya. saya contohkan ya di Kudus karena saya pernah lama di sana. Misalkan dalam suatu daerah ya, di Karangmalang itu memang banyak sekali untuk industri kreatif dan juga kebetulan di sana ada juga untuk gardu pandangnya gitu ya karena berada di lereng Gunung Muria. Nah itu boleh ya, misalkan di daerah Karangmalang Bu itu ada industri kreatif untuk batiknya, bordirnya ada gitu. Kemudian untuk tempat wisatanya juga sana juga ada ya, waterproof ada, kolam ikan ada. Nah itu monggo ya, daerah yang sama oke. Ya tapi kan tetap 3 objeknya berbeda. Panjenengan ambil 1 industri batik bordirnya, kemudian 2 tempat wisatanya boleh atau dibalik ya. 2 industri kreatifnya, bordir sama batiknya saya ambil 1 wisatanya, sektor wisatanya boleh ya. Itu kan di daerah satu daerah ya boleh ya. Atau di Semarang misalkan di Semarang itu daerah ya Kota Lama misalkan ya atau Gunung Pati, nah itu juga bisa. Nah itu kan daerah Gunung Pati, di situ ada tempat wisatanya banyak, kemudian industri kreatifnya juga banyak, bikin apa namanya keripik misalkan boleh itu ya di daerah yang sama, tapi kan tetap bukan lokasi ya, artinya industrinya panjenengan pilih A, kemudian wisatanya ya masih di satu daerah boleh kalau seperti itu. Malah lebih baik karena dekat dengan rumah toh ya. Oke, saya kira itu Bu Ira. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Hesti. Ini berikutnya ada Mbak Erika dan Mas Nisar ya. Pertanyaannya hampir mirip juga ini. Bu Rate, saya izin bertanya, jika dalam satu daerah untuk objek penelitian KKL-nya, apakah bisa sama dengan kelompok lain atau harus berbeda-beda? Matur suwun. Kemudian untuk Mas Nizar ini juga mirip ya pertanyaannya. Tempat wisatanya sama dengan kelompok lain, apakah diperbolehkan Bu? Gitu ya. Kalau bisa ya variasi dong ya, gitu ya. Bu Ira. Kalau tempat wisata oke lah ya, tapi kalau untuk industri kreatif itu kan banyak ya, misalkan di Semarang itu ada kampung batik. Nah di dalam kampung batik itu kan ada 10 pemilik usahanya gitu ya, yang bikin batiknya ya berarti boleh beberapa kelompok masuk ke misalkan punyanya pemilik A, B, C gitu boleh. Ya, misalkan kalau di Gunung Pati itu bikin keripik pisang dan ketela. Nah, ini kan banyak yang bikin. Nah, panjenengan bisa ini beberapa beberapa pemilik. Ya, oke, enggak apa-apa. Kalau tempat wisata monggo, silahkan enggak masalah. Tapi kalau saya kira untuk industri kreatif itu karena banyak ya, di Pekalongan misalkan untuk batik itu kan pemiliknya banyak ya. Jejer-jejer itu satu kota itu jejer-jejer itu pemilik ownernya bisa beda-beda gitu ya. Ya, masa ownernya satu yang nanti di situ 30 orang ke sana semua kan nggak cukup tempatnya. Nah, kepanjenengan bisa cari owner yang lain. Itu nggih Bu Ira nggih. Oke, begitu ya. Semuanya semoga sudah bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad Fahmi Khalid ya. Saya izin bertanya Bu, untuk waktu 1 bulan itu tadi dijelaskan tidak full 30 hari gitu ya. Jadi itu tiap lokasi atau objek cukup 1 hari nggih Bu. Dan bagaimana cara kita meminta izin ke tempat wisata tersebut? Misal objeknya sudah besar gitu ya. Apakah harus buat proposal penelitian gitu ya? Aduh, ini berat ini ya. Artinya pemikirannya Mas Fahmi ini terlalu berat ya. One step ahead gitu mungkin. sekalian untuk tugas akhir mungkin. Iya, tugas akhir. Tadi sudah
mungkin beberapa kali disampaikan. Jadi ini serius tapi santai ya, dianggap santai ya, tapi tetap ada seriusnya karena panjenengan harus ada tugas yang harus dikerjakan ya. Saya kira kalau untuk bikin proposal penelitian nggak perlu ya, untuk izin juga enggak, karena tidak seperti magang yang harus 2 bulan full atau skripsi yang harus panjenengan ada surat izinnya enggak. Jadi kalau misalkan pergi tempat wisata ya panjenengan tinggal paling ya hanya bayar untuk tiket masuk aja kan ya, nggak perlu kita harus ada surat izin penelitian karena tidak melakukan penelitian di sana ya. Panjenengan hanya observasi, kemudian pengambilan untuk videonya, posternya kan hanya seperti itu, Mas Fahmi. Ya misalkan apakah 1 hari tadi ditanyakan ya, 1 hari apakah cukup Bu? Nah monggo kalau misalkan 1 hari itu cukup untuk 3 kegiatan, panjenengan observasi ke industri kreatif, kemudian tempat wisata, ngambil videonya, ya, ngambil foto-fotonya bisa ya silahkan ya. Tapi artinya di sini kan nanti ada penilaian juga yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan bagaimana kekreatifan panjenengan untuk membuat poster, videonya, kemudian dan juga untuk laporannya. Nah, tidak mungkin 1 hari jadi ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi ini saya kira lebih diutamakan ya. Oke. Ya, diutamakan. Ya, begitu tadi ya. Jadi waktu 30 hari itu panjang loh. Jadi pilih kapan aja gitu ya. Jadi mungkin weekend gitu, mau Sabtu Minggu OTW gitu, 1 kelompok itu bisa gitu kan. Jadi nggak harus 1 hari full untuk untuk KKL enggak juga sih ya. Karena nanti kan 1 hari terus habis itu bikin laporan, bagi tugas dan sebagainya. Jadi 30 hari itu bisa Anda OTW plus laporan kelar. Itu ceritanya. Ada lagi mungkin ini atau Mas Fahmi yang terakhir? Ya, monggo. Ada lagi kah? Ada. Mumpung kalau ya. Mumpung ketemu semua, mumpung ketemu semua ya. Kan jarang-jarang semester 6 bisa kumpul seperti ini ya. Semuanya. Ini ada berapa peserta Bu Ira? Berapa ini ya? 139. Wah, kurang 1. Keren luar biasa. 140 orang bisa kumpul semua. Jadi saya harapkan sosialisasi ini panjenengan sudah jelas dari mulai pendanaan, kemudian juga tugasnya apa sih, kemudian kelompoknya juga dipilih. Nanti kelompoknya bisa disetorkan masing-masing ke DPL-nya gitu ya. Misalkan di kelas A ini sudah fix Bu kelompok saya. Nah, monggo silahkan menghubungi dosen pembimbing lapangannya yang sudah tertera di list yang sudah saya bagikan ya di Excel untuk daftar peserta KKL. Itu Bu Ira. Oke, begitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Atau mungkin dari Bu Hawi mau menambahkan, monggo Bu Hawi. Ya, monggo Bu Hawi. Ya, sampun Bu Ratih. Jangan lupa ya pembayaran tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret. Nanti mungkin masing-masing komting per kelas bisa berkoordinasi dengan saya. Pembayarannya sebesar 70.000. Oke, terima kasih Bu Hawi. Bu Ratih mungkin ada lagi? Sampun, matur nuwun Bu Ira. Sampun ya. Oke. Intinya pembayaran 1, kedua pembentukan kelompok, kemudian jangan lupa protokol, tanggal 25 kita ada pembekalan lagi gitu ya. Dan stay tune lagi nanti ke grup masing-masing ya, kami akan memberikan pengumuman yang sifatnya urgent mungkin. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya kira cukup ya. Saya close acara ini. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 25 dalam acara pembekalan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat untuk peserta KKL ya, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Matur nuwun Bu Ira, matur nuwun Bu Hawi dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Matur suwun. Peserta KKL.